Di Medan, sebuah kota yang hidup di Indonesia, seorang pendeta perempuan dari gereja Metodis melangkah ke mimbar, siap menyampaikan salah satu khotbah terpenting dalam hidupnya. Ia telah mempersiapkan diri dengan sangat teliti, menyadari bahwa topik yang akan dibahas kontroversial dan dapat memicu emosi yang kuat. Subjek yang diangkatnya adalah doktrinasi anak-anak melalui agama, sebuah isu yang sangat ia pedulikan dan ingin dibahas secara terbuka. Saudara-saudara terkasih, ia memulai dengan nada hangat namun serius yang terdengar oleh setiap telinga di jemaat itu. Kita sering membicarakan bagaimana iman memberikan rasa aman, harapan, dan nilai moral kepada anak-anak. Tetapi jarang kita membahas apa yang terjadi ketika iman menjadi alat untuk memanipulasi, membatasi, dan bahkan mengendalikan pemikiran mereka. Ini bukan sekadar masalah moral, ini adalah persoalan hak asasi manusia. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling, lalu melanjutkan. Pernahkah Anda berpikir mengapa anak-anak diperkenalkan pada ajaran agama sejak usia dini? Mengapa begitu banyak komunitas agama menekankan bahwa seorang anak harus beriman sebelum mereka benar-benar memahami apa arti iman itu sendiri? Alasannya adalah karena pikiran anak-anak sangat peka dan mudah terpengaruh. Ketika seorang anak mendengar ajaran yang sama diulang-ulang, mereka seringkali menerimanya tanpa pertanyaan karena mereka mempercayai orang dewasa yang menjadi otoritas dalam hidup mereka. Inilah yang disebut doktrinasi. Pendeta itu membagikan contoh dari pengalamannya sendiri. Saat saya belajar di Jakarta, di lembaga pendidikan di Jalan Dr. Latu Menten, saya menyaksikan banyak keluarga yang menekankan ritual dan dogma agama dengan cara yang hampir tidak memberi ruang untuk mempertanyakan. Anak-anak dibesarkan untuk menghafal mantra dan teks-teks suci, tetapi pada saat yang sama, mereka dilarang bertanya, mengapa ini benar? Ketika seorang anak mencoba bertanya, mereka sering dimarahi dan diberitahu bahwa iman bukanlah sesuatu yang boleh dipertanyakan. Pikirkan bagaimana ini memengaruhi pikiran anak. Mereka belajar bahwa pemikiran mereka sendiri tidak penting, bahwa kebenaran selalu datang dari luar, bukan ditemukan dari dalam. Ia membiarkan kata-katanya mengambang di udara sejenak, memungkinkan jemaat merenungkannya. Kemudian ia berbicara lebih langsung tentang manipulasi. Manipulasi terjadi ketika kita tidak mengizinkan anak-anak melihat alternatif. Ketika seorang anak diberitahu bahwa mereka harus percaya sesuatu untuk menyelamatkan jiwa mereka atau menghindari hukuman kekal, itu bukan lagi pengajaran, itu menggunakan ketakutan sebagai alat untuk mengendalikan pikiran mereka. Bagaimana kita bisa menyebut ini cinta jika kita menggunakan ketakutan sebagai cara mendidik mereka? Suaranya bergetar sedikit saat ia berbicara tentang rapuhnya masa kanak-kanak. Seorang anak yang tumbuh dengan mendengar bahwa pertanyaan mereka salah, bahwa keraguan mereka berdosa, dan bahwa mereka hanya harus taat, akan cepat belajar untuk menyembunyikan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak belajar berpikir kritis, mereka tidak belajar mempertanyakan, dan mereka tidak belajar mencari kebenaran sendiri. Sebaliknya, mereka belajar untuk mengulang apa yang diajarkan kepada mereka dan ini membuat mereka mudah dimanipulasi ketika dewasa. Ini bukan kebebasan, ini adalah penaklukan. Ia mengingatkan para jemaat bahwa iman dan kebenaran tidak bisa bertahan di atas dasar yang dibangun dari ketakutan. Jika agama adalah kebenaran, mengapa kita takut pada ilmu pengetahuan? Mengapa kita takut pada pertanyaan? Jika Tuhan itu Maha Tahu, bukankah Dia juga sumber pengetahuan? Jadi, mengapa kita menghentikan anak-anak kita untuk menjelajahi dunia secara ilmiah dan kritis jika kita percaya bahwa kebenaran akan bertahan dari segala pengujian? Ketakutan ini bukan milik anak-anak, ini adalah ketakutan kita. Ini adalah rasa tidak aman kita yang kita wariskan kepada mereka. Ia berbicara tentang rasa bersalah sebagai alat manipulasi lainnya.
Seberapa sering seorang anak diberitahu bahwa mereka berdosa dan membutuhkan keselamatan? Bahwa mereka harus meminta pengampunan untuk hal-hal yang bahkan mereka sendiri belum sepenuhnya pahami? Ini mengajarkan anak bahwa mereka pada dasarnya tidak memadai, bahwa nilai mereka bergantung pada persetujuan dari luar. Ini adalah salah satu bentuk manipulasi terdalam karena meninggalkan jejak yang dapat bertahan seumur hidup. Pendeta itu tahu bahwa kata-katanya berat, tetapi ia bertekad untuk tidak mundur. Saya tidak mengatakan ini untuk menghancurkan iman, saya mengatakan ini karena saya percaya. Saya percaya bahwa kebenaran lebih kuat daripada ketakutan. Saya percaya bahwa Tuhan, jika kita percaya padanya, ingin kita bertanya, belajar, dan memahami. Saya tidak percaya bahwa Dia ingin kita memanipulasi anak-anak kita untuk tunduk pada ide-ide yang belum mereka renungkan. Akhirnya, pendeta itu mengarahkan pembicaraannya pada harapan. Kita bisa mengubah ini. Kita bisa membesarkan anak-anak yang tidak hanya percaya pada apa yang mereka dengar tetapi juga tahu bagaimana mempertanyakan, mengeksplorasi, dan menemukan kebenaran sendiri. Kita bisa memberi mereka hadiah yang akan bertahan seumur hidup, kebebasan untuk berpikir. Kebebasan untuk mencintai kebenaran tanpa rasa takut. Bukankah itu yang kita yakini Tuhan inginkan untuk kita semua? Setelah khotbah selesai, gereja diselimuti keheningan mendalam. Orang-orang tidak langsung berbicara, tetapi wajah mereka menunjukkan bahwa kata-kata pendeta itu telah memicu pemikiran mendalam. Meski tidak semua mungkin setuju, jelas bahwa ia telah membuka pintu bagi percakapan yang banyak dihindari. Saat ia turun dari mimbar, pendeta itu tahu bahwa ia telah memenuhi panggilannya untuk menanam benih pemikiran dan perubahan.